Mobil Matic, ya belakangan ini semakin hari semakin banyak dibeli orang karena tidak mau ribet ngopling, apalagi buat yang tinggal di perkotaan yang sering macet. Ya tentunya ngopling itu menjadi aktivitas yang bikin kaki pegel buat kebanyakan orang ya. Dan maka dari itu transmisi Matic banyak dipilih sekarang ini ya. Tapi mungkin banyak di antara pembeli mobil Matic yang sebenarnya tidak tahu gimana cara menggunakan dan merawat mobil Matic dengan baik dan benar. Ya padahal itu sangat penting sekali agar di kemudian hari tidak malah rusak dan bikin biaya perbaikannya mahal. Ya, maka dari itu perlu untuk dicegah. Seperti apa kira-kira tips untuk menggunakan mobil Matic dan merawat mobil Matic yang baik dan benar? Langsung aja tonton video ini sampai tuntas ya, biar tidak kelewatan satu tips penting ini. Nah, langsung aja kita akan membahas cara merawat transmisi Matic dengan benar ya. Kalau sebelumnya sudah sempat membahas jenis-jenis transmisi Matic yang umum di pasaran, sekarang ya yang rekan-rekan perlu tahu adalah cara merawat dan menggunakan Matic yang baik dan benar agar tidak cuma asal pakai doang ya. Jangan cuma mau enaknya doang ya. Ya enaknya tidak injek kopling itu tok yang dipikirin ya. Jangan seperti itulah. Karena ya semakin nyaman perpindahan gigi sebuah mobil itu pasti ada harga yang harus dibayar tentunya. Nah, daripada nanti kalau Matic-nya rusak itu pasti biayanya akan mahal untuk dibayar. Nah, ini beberapa cara agar Matic rekan-rekan itu tetap terjaga dan tahan banting. Ya, seperti ini caranya. Mulai dari yang pertama yaitu memanaskan mesin secara rutin. Ya, tahukah rekan-rekan kenapa merawat mobil otomatis atau Matic itu sebenarnya tidak sulit dan bisa dilakukan sendiri? Ya, karena salah satunya dengan memanaskan mesin secara rutin. Misalnya setiap pagi atau sore kalau lagi nggak dipakai mobilnya ya. Nah, memanaskan mesin ya itu akan membuat oli transmisi itu menyebar rata ke seluruh komponen yang ada di dalam gearbox itu ya. Sehingga bagian tersebut tidak menjadi kering ataupun kaku karena langkah kecil ini rutin dilakukan. Ya, kalau baru starter untuk memanaskan mobil Matic jangan langsung nyalakan AC. Tunggu agar kelistrikannya stabil dulu ya. Apalagi jenis mobil yang digunakan merupakan Matic, disarankan untuk membawa kendaraan tersebut dalam kondisi jalan ya. Ya, tidaknya ya dipanaskan sambil dibawa maju mundur atau bahkan dibawa keliling kompleks perumahan itu sangat direkomendasikan, dan akan lebih baik lagi jika kendaraan itu dipakai setiap hari ya untuk kebutuhan sehari-hari ya, pulang pergi kerja seperti itu. Dan lanjut lagi langkah kedua, lakukan pergantian oli transmisi secara rutin. Nah, ini penting banget ya, karena selain rutin memanaskan mobil setiap hari, sebaiknya perawatan oli transmisi harus diperhatikan, karena pergantian oli ini sangat direkomendasikan agar komponen dalam rangkaian transmisi bisa lebih awet dan juga aman. Tapi pertanyaannya, berapa kilometer oli transmisi Matic itu harus ganti? Perlu diketahui bahwa perawatan oli untuk mobil Matic itu jelas beda dengan oli gearbox manual, jadi jangan disamakan kilometernya ya. Ya, rekan-rekan dapat ketahui kapan waktu terbaik untuk pergantian oli dengan melihat catatan dari bengkel, karena bisa jadi disesuaikan dengan jarak tempuh maupun kualitas dari oli Matic yang digunakan ya. Jadi tidak ada angka pasti ya. Ya mungkin di sekitar 20 ribuan kilo sih kalau menurut beberapa mekanik ya atau montir bengkel seperti itu. Dan ya ini kalau menurut artikel ini idealnya pergantian oli Matic itu dilakukan ketika sudah 50.000 km, dan gak disarankan untuk menggunakan oli berkualitas terbaik agar bisa bertahan lebih lama, dan juga perhatikan seberapa sering mobil itu dipakai. Dan jika dipakai untuk kerja keras seperti taksi online, maka penggantian bisa lebih cepat, yaitu di 30.000 km seperti itu. Dan selanjutnya operasikan shifter atau persnelingnya dengan benar ya. Ini cara yang kelima ya. Jadi ini merupakan
cara perawatan sederhana yang bisa dilakukan, yaitu dengan mengoperasikan persneling dengan baik dan benar. Ya, rekan-rekan harus benar-benar memahami antara matic dengan manual, karena keduanya itu jelas beda jauh. Seperti contoh, ketika rekan-rekan sedang berhenti di lampu merah, sebaiknya posisikan mobil matic itu pada keadaan netral atau N. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan agar mesin bisa beristirahat walaupun mungkin hanya beberapa detik atau beberapa menit saja. Dan cara lain ketika posisi dalam keadaan menanjak, apalagi tanjakannya curam, ya sebaiknya itu dibantu dengan memindahkan posisi gigi. Ya sebaiknya dipindahkan dari gigi 3 ke 2 atau L ya. Ya ini masih umum lah di mobil matic 4 speed ya, ada 3, 2 dan L gitu ya. Ya kalau di mode Tiptronic sih tinggal pindahkan ke ya sisi yang manual gitu ya, dan pilih gigi yang paling rendah ya, gigi 1 atau gigi 2 lah gitu. Ya ini tujuannya agar tenaga mesin itu mendapatkan bantuan dari transmisi tentunya ya, karena kan butuh torsi ya kalau sudah begitu, bukan butuh power. Dan cara perawatan mobil lainnya itu dengan berhenti dulu ketika akan melakukan perpindahan gigi, khususnya ya kalau dari R ke D itu ya, yaitu jangan sambil jalan langsung dipindah, pasti kan ya akan ada gesekan ya, jadi kayak ya suaranya tuh nggak enaknya sama kayak kita oper gigi manual tuh nggak injek kopling itu langsung grok gitu kan. Nah itu kan bahaya banget ya. Ya kalau sambil berhenti kan lebih enak kan perpindahannya, sehingga gearboxnya itu akan lebih awet seperti itu. Yang keenam, jangan pakai untuk ngangkut beban yang berat. Nah ini sudah dijelaskan, jika mobil transmisi matic itu kalau sering digunakan sebagai kendaraan santai ya, sehingga ini memang tidak didesain untuk kendaraan untuk mengangkut beban yang berat, apalagi sampai ratusan kilogram, apalagi lebih dari 1 ton, 2 ton dan segala macamnya. Oh, kurang cocok ya memang. Maka untuk melakukan perawatan pada transmisi bisa didukung dengan penggunaan secara tepat ya, salah satunya tidak menggunakannya untuk mengangkut beban berat atau yang overload, karena itu tentunya membuat mesin dan gearbox bekerja lebih keras. Nah itulah kenapa sebenarnya mobil komersial tidak dirancang untuk menggunakan transmisi matic sebenarnya begitu ya, walaupun Hilux Serangga menawarkan transmisi matic, tapi ya kalau bisa jangan dipakai buat overload, karena kan ya kerjanya terlalu keras pasnya. Jadi jika rekan-rekan membeli mobil untuk tujuan membantu mengangkut beban yang berat, sebaiknya jangan pilih model yang matic ya. Solusinya cari kendaraan khusus untuk angkutan agar bisa bekerja maksimal serta tidak merusak kendaraan. Ya artinya harus beli manual lah, karena mobil komersial itu ya lebih tahan banting pakai transmisi manual seperti itu ya. Ya kalaupun ada maticnya itu ya tetap gearbox manual, karena kan AMT automatic manual transmission ya, itu masih bisa menjadi opsi ya, daripada harus pakai gearbox pure matic ya, atau yang torque converter apalagi di CT dan CVT itu enggak bisa buat beban berat ya, pasti gampang jebol transmisinya kayak begitu ya. Ya kurang lebihnya seperti itu. Lanjut lagi yang ketujuh, yaitu selalu memantau kondisi transmisi dan mesin. Nah ini membuat orang-orang tuh ragu apakah mobil matic itu sebenarnya perawatannya lebih mahal, padahal sejatinya mahal tidaknya perawatan tergantung gimana cara rekan-rekan mengoperasikan mobil boot sehari-hari ya. Jika rekan-rekan selalu memantau kondisi transmisi serta mesinnya, maka bisa mengetahui kerusakan yang jadi ya, tentunya sebelum kerusakan itu menjadi semakin parah, dan akan lebih bagus kalau bisa diatasi secara mandiri. Bahkan ya rekan-rekan tidak perlu menggunakan mekanik profesional jika sudah tahu kendala dalam mobil matic itu sendiri, dan perawatan ini sudah pasti akan meminimalkan kerusakan serta biaya agar tidak terlalu banyak makan dana kayak begitu ya. Ya tapi kalau rekan-rekan mungkin ya masih awam banget dengan transmisi matic ya, langsung aja bawa ke bengkel untuk general check up rutin ya, agar segala kerusakan itu bisa diketahui segera. Jangan nunggu sampai gearboxnya tidak bisa jalan, itu kan sudah terlambat sebenarnya, akan makan dana lebih banyak seperti itu. Dan yang terakhir ke-8, jangan terlalu sering digunakan untuk jalan terjal dan menanjak ya, karena mobil matic itu sebenarnya tidak disarankan untuk penggunaan jalan terjal serta menanjak, karena itu bisa merusak kendaraan itu sendiri. Apalagi
Apalagi jika rekan-rekan asal pakai tanpa tahu gimana cara menggunakannya tanpa menyesuaikan kondisi jalan. Dan jika terus-menerus dipaksa lewat jalanan terjal serta menanjak, apalagi tanjakannya curam, maka mesin akan bekerja lebih maksimal. Dan hal ini tentu saja secara perlahan dalam merusak transmisi karena tidak digunakan dengan tepat. Jadi, ketika rekan-rekan menggunakan sebuah mobil, jangan lupa perhatikan gimana kondisi jalannya. Apalagi kalau memang tinggal di pedesaan atau di pegunungan, sebaiknya pertimbangkan pemilihan jenis mobilnya. Ya, kalau aku rasa sih ya, mobil manual itu lebih cocok untuk jalan terjal ya, atau tanjakan-tanjakan yang curam itu sebenarnya lebih enak manual sih ya. Jadi seperti itu cara perawatan transmisi mobil matic. Ya, sebenarnya ini bisa dilakukan dengan cara-cara yang sederhana dan lebih hemat biaya dengan mengikuti 8 cara yang sudah disebutkan tadi atau di atas itu ya. Ya, tentunya ini untuk mencegah terjadinya kerusakan pada gearbox matic diri. Ya, semoga tips-tips ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan semua di tengah tren mobil matic yang semakin hari semakin naik ini ya. Jangan injak pedal gas sampai terlalu dalam, apalagi sampai rata lantai ya. Jadi salah satu penyebab mobil bertransmisi matic itu jadi rusak dan bermasalah karena kesalahan pengendara itu sendiri, seperti menginjak pedal gas yang terlalu dalam padahal mobil baru aja jalan. Dan jika hal ini terus-menerus rekan-rekan lakukan, maka dalam jangka panjang akan merusak komponen mesin satu ini. Jadi perlu untuk mengatur seberapa dalam injakan pedal gas ketika mobil baru dijalankan, dan ini sudah termasuk sebuah perawatan sementara. Apalagi jenis matic ini sebenarnya dirancang sebagai kendaraan yang memberikan rasa nyaman dan santai. Tidak heran jika tidak bisa terlalu agresif karena justru akan merusak komponen di dalamnya. Ya, ini salah satu tujuan kenapa CVT itu dibuat ya, karena untuk kenyamanan dan keiritan bahan bakar, bukan buat dibejek-bejek untuk ngebut-ngebutan ya, seperti itu. Karena ya CVT itu kan juga hanya berupa sabuk baja dan puli begitu ya. Jadi kalau sampai panas itu kan ya bisa jebol itu sabuk bajanya dan merusak seluruh komponen gearbox itu sendiri ya, seperti itu. Dan apa akibatnya jika terus-menerus berkendara dengan cara agresif? Maka transmisi matic itu bakal lebih cepat rusak ya. Karena kalau mau berkendara dengan agresif ya, lebih baik jangan pilih mobil matic, pakai mobil manual aja, dijamin lebih tahan banting gearboxnya ya, seperti itu ya. Terutama buat yang suka mobil Honda ya, kan sekarang maticnya Honda pakai CVT semua. Kalau masih suka yang ngebut-ngebutan atau yang seneng berakselerasi ya, pilihlah yang opsi manual, itu akan lebih baik ya. Mungkin pegel di kaki, tapi kan secara perawatan jauh lebih nyaman dan tidak terlalu menguras kantong ya. Tinggal dipilih aja. Kalau mau nyaman, tidak perlu oper-oper gigi ya, beli matic, tapi harus siap dengan cara berkendaranya yang lebih baik ya. Jangan disamain kayak nyetir mobil manual tuh. Oke, lanjut lagi. Yang keempat harus lakukan pengecekan pada aki mobil. Jadi aki itu merupakan salah satu komponen yang memiliki fungsi penting bagi mobil matic. Meskipun bagi mobil manual pun peran aki juga tidak bisa disepelekan, sehingga tetap harus diperhatikan. Tapi mobil matic itu ternyata lebih membutuhkan asupan listrik yang stabil demi mendukung kinerja transmisi ya. Itu masuk akal karena kan namanya juga gearbox matic pasti dikomputerisasi dan itu butuh listrik. Jadi kalau akinya itu tidak maksimal, maka dapat mempengaruhi kinerja dari mobil matic itu sendiri. Dan jika ada kendala dengan aki tersebut, sebaiknya langsung diganti agar bisa kembali bekerja secara maksimal. Dan yang paling penting harus lakukan pengecekan secara berkala minimal 1 bulan sekali agar bisa terdeteksi jika ada kerusakan ya, seperti itu. Nah, itu tadi beberapa tips-tips penting untuk menggunakan dan merawat mobil matic yang baik dan benar ya. Ya, semua itu pasti bisa dicegah dengan penggunaan yang baik saat mengemudi, juga
juga perawatannya harus rutin ya, jangan sembarangan atau kelewat-kelewat ya, terutama untuk penggantian oli matic ya, seperti itu. Dan juga mobil itu ya sebisa mungkin harus sering-sering dipanasin ya, agar transmisinya tidak bermasalah di kemudian hari ya. Dan ya untuk kelistrikan itu juga penting ya, karena kan namanya matic itu pasti ada yang diotomatisasi dan itu menggunakan listrik tentunya, seperti itu. Dan jika rekan-rekan menyukai video ini, jangan lupa kasih like dan jangan lupa subscribe ke channel Anthony Carver. Kalau belum, tambahkan di kolom komentar bila mungkin ada tips yang terlewat di video kali ini. Dan akhir kata, terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya.